kepada Allah dan taat kepada Rasul wajib qat'an secara putus, tidak boleh keluar, tidak boleh tawar-tawar lagi, wafinis. Wa ta'atu ahli ijma' wajibatun, dan mentaati para ahli ijma' adalah wajib qat'an secara terputus, boleh, yang kamu terdakwa. Wa amma ta'atul umara'i was salatin, dan adapun mentaati para umara, mentaati para raja, fal aktsaru, maka kebanyakan annaha takunu muharramatan, yaitu kebanyakan taat kepada raja dan kepada umara yang bukan terdiri daripada para sultan, maka muharramatun takunu muharramatan, diharamkan, li'annahum la ya'muruna illa bidzulm, karena bahwasanya mereka itu tidak pernah merintah kecuali dengan zalim, satu kezaliman. Berarti dia ada pribadi doang zalim. Lah, sampai kepada perintah-perintah pun terwarnai ya si warna kezaliman. Berwarna. Kan peraturan ini. Peraturan. Misalnya undang-undang pondok pesantren. Undang-undang pondok pesantren menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki hak untuk sebuah anggaran. Dalam total misalnya anggaran untuk pondok pesantren 1 triliun. Yang 1 triliun ini untuk 1 juta pesantren. Dan nanti besaran daripada masing-masing dana diberikan kepada pesantren itu tergantung daripada besar dan kecilnya pesantren. Misal. Lalu ternyata dengan isi jari pemimpin, apakah ia gubernur, bupati dan seterusnya, kan menepati sesuai kaca peraturan anggaran, ataukah dia perlu perhatian? Dia perlu perhatian. Maka berarti si pemerintah ini adalah termasuk rakyat sultan isi dia nak ganggu tetapi karena tindakan zalim, dia ada pribadi dia doang zalim. Tindakan zalim menyimpang daripada peraturan. Nah, jadi makna daripada takunu muharramatan li'annahum la ya'muruna illa bizulm wa qad takunu wajibatan, dan kadang-kadang bisa menjadi wajib bihasabi dhanni da'i, yaitu dengan sekira-kira persangkaan yang lemah. Fa'ihina idzin, maka ketika itu yuhmalu ulul amri alal ijma'i, yaitu dihamillah tentang ulul amri itu atas kesepakatan para ulama. Wa aidan, dan juga inna a'malal umara'i was salatini, sesungguhnya pekerjaan daripada para amir dan para raja mauqufatun ala fatawal ulama, yaitu sangat ditentukan oleh fatwa para ulama. Wal ulama fil hakikati, dan ulama itu pada hakikatnya umaraul umara. Ulama itu pada hakikatnya adalah raja daripada raja. Raja daripada raja. Maka dalam tatanan sebuah kenegaraan ulama lah paling tinggi. Ulama paling tinggi. Dia ada umara. Karena apa? Ulama ini merumuskan akan perundang-undangan. Perundang-undangan, peraturan, bahkan sampai lamun di daerah Arab Perda, kemudian Arab anjuran. Jadi Arab sampai Perda, Arab Pergub, Arab Pergub. Jadi berbeda. Namun Pergub ini dibikin oleh bupati. Namun Perda adalah dirumuskan oleh DPR tingkat 2. Kemudian namun Pergub adalah dibikin oleh gubernur. Namun Perda tingkat provinsi dibikin oleh DPR. Nah,
Jadi apakah DPR termasuk bagian daripada ulama isi merumuskan akan perundang-undangan sehingga termasuk dalam kategori DPR itu sebagai umaraul umara. Maka lalu si akan menentukan adalah konsep-konsep rumusan. Isi dari patokan adalah dalam kategori umaraul umara. Kemudian karena lamun umaraul umara ini pada umumnya yang memimpin dengan hati, lalu ditindaklanjuti oleh para pejabatlah si action, sehingga arah si legislator, kemudian ada jadi eksekutor. Jadi si legislatornya adalah para ulama, eksekutornya adalah umara. Maka apabila memang ulama sebagai legislator merumuskan akan suatu program perundang-undangan lah maksudnya, dan seterusnya peraturan-peraturan, maka umara menindaklanjuti, dia sih melaksanakan. Faulai, maka mereka ulul amri, mereka yang jadi ulul amri, karena ulama itu umaraul umara. Nah ya sebabnya anda pasti anda harus tahu isi setiap para pimpinan dengan pimpinan desa sampai presiden, anda tahu bahwa ia pada harus tunduk oleh ulama, walaupun memang dari segi tataran karena simpani minan nasi iza salaha salahan nasu kullu wa iza fasada kullu. Ada dua kelompok daripada manusia. Apabila dua kelompok ini yang bagus, berarti baguslah seluruh manusia. Lamun seda dua kelompok ini, niscaya sedalah selaku manusia. Saya al ulama wal umara, ulama dan umara. Para tersebut bagus ini terumusan si ulama. Lalu dalam action para umara melaksanakan berbeda kerja keputusan ulama. Berarti kan ulama doang isi bagus, kemudian umara tidak bagus. Atau sebaliknya, ulama merumuskan sesuatu isi dia manusiawi, mengarah kepada banyak kejahatan. Sementara umaranya mungkin dia untuk pengalaman, oh dia tidak bagus nih, tidak bagus nih, tidak bagus. Justru ia menyelamatkan. Jadi perumus timpal isi meluluskan akan rumusan harus arah sinkronisasi. Sehingga apa? Sehingga bagaimanapun antara ulama dan umara isi harus bekerja sama. Artinya arah ulama si jadi pengawas daripada umara. Sehingga apabila akan terjadi gejala-gejala arah melainkan arah si menegur ia, arah si mengarahkan ia. Yang lain ya, umaraul umara. Jadi ulama itu merupakan umaraul umara. Ialah pemerintah daripada selaku pemerintah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berbantah-bantah pada sesuatu, faradduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikan akan dia oleh Allah, kepada Allah dan kepada Rasul. Apa maksud fa in ikhtalaftum ayyuhal mu'tahidun? Maka jika kalian berselisih pendapat, wahai orang-orang yang berijtihad, para pejuang, fi syai'in pada sesuatu, kalau kalian berselisih pendapat pada sesuatu, hukmu ghairu mazkurin fil kitab, sesuatu yang hukumnya tidak tersebut dalam Al-Quran, as-sunnah tidak tersebut juga dalam sunnah, wal ijma', dan tidak tersebut dalam kesepakatan para ulama.
farudduhu ila waqi'atin, maka kembalikanlah dia kepada suatu peristiwa, suatu kejadian, tusbihu, yang menyerupai akan dia, isurati wa sifat, pada rupa dan pada sifatnya. Wahadal makna, dan makna ini yu'akkidu bil khabar wal athar, yaitu diperkuat dengan hadis dan ucapan para sahabat. Amal khabaru, adapun kalau khabar, artinya hadis misalnya, bahwa annahum sa'alu Rasulullah, maka sungguhnya mereka itu akan bertanya kepada Rasulullah qublatis sa'im, daripada ciuman orang berpuasa. Sana sebut dengan mamun hidok senina panggil pada puasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, ara'aita law tamat makan, bagaimana pendapat engkau kalau kau berkemumur? Bagaimana kalau kau berkemumur? Wal makna, dan artinya akhbirni, coba kau kasih tahu saya, hal tubtilul mudmadatu as-sauma, apakah bisa membatalkan oleh berkemumur itu kan puasa? Amla atau tidak membatalkan? Atau tidak membatalkan? Fakama andal mudmadata, sebagaimana bahwasanya itu si berkemumur mukaddimah lil akli, adalah mukaddimah daripada makan, mukaddimah daripada makan. Fakada al-qublatu, maka begitu juga qublah itu mukaddimah lil jima, adalah merupakan mukaddimah daripada jima. Fa idza kanatil mudmadatu lam tufsidu siyama, apabila ada itu si berkemumur tidak membatalkan puasa, fakadzalika al-qublatu, maka begitu juga mencium tidak membatalkan puasa karena ia mukaddimah jima. Adapun lamun silaina mengatakan apa? Al-wasail hukmul maqasid, jalan itu sama hukumnya dengan tujuan. Apabila tujuannya itu jima, kemudian jalannya itu adalah mencium, maka mencium itu hukumnya sama dengan jima. Lamun ada tindak lanjutin si jima, lamun dia tindak lanjutin si jima, berarti tidak pada hukumnya pada orang jima. Pada orang berkemumur, lamun berkemumur tindak lanjutin si makan, berarti berkemumur termasuk masih nilai-nilai makan. Pada marantan kita ini berniat untuk lalu sholat, lekatlah kita lekat di masjid, lalu sholat kita, berarti lekatnya tertindak lanjuti si sholat, belum lekatnya bernilai sholat. Intizaru sholat, menunggu sholat, maka hukumnya pada nilai sholat. Lamun tindak lanjuti si sholat, lalu hanya sekedar menunggu doang. Dan mendatang waktu dia sholat langsung, maka dia depan ini intizar sholat. Karena apa? Istilah menunggu doang, sehingga lamun bertekad bulat untuk mengikuti akan sholat, berarti menunggu ini milik sholat. Jadi mukaddimah akan bernilai maksadah apabila maksadah laksana, maka nilai mukaddimah pada marantan maksadah. Lamun dia tindak lanjuti dinara arti. Kemudian selanjutnya masih tentang berkemumur ini. Berkemumur akan bernilai makan apabila tidak lanjuti si makan. Berciuman akan bernilai bersetubuh apabila tidak lanjuti si tubuh. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, utang adalah kewajiban terhadap manusia. Seandainya
kamu nyelesaikan utang amami. Padahal dia waktu sesuatu si amami. Terus dari apa namanya? Dia mau berhaji, ia kayak haji. Ayat yang disebut inara dengan berutang. Artinya kamu amam kamu berutang disebut dengan. Dan kamu nyolanya, apakah gugur atau tidak? Kewajibannya gugur. Nah, sekarang juga masih. Nah, ini contoh-contoh daripada kias, memkiaskan sesuatu. Termasuk puasa, lalu sholat yang diluar ketuanan si para sahabat. Karena memang para sahabat tidak meninggalkan sholat. Jadi dia beri ketuanannya, namun puasanya masih buruk ini yang tinggalan ataupun berzekat misalnya. Karena Arab beberapa hal di sini memenuhi persyaratan, sehingga dengan demikian bahwa apabila utang pada manusia baru diselesaikan amami, padahal ia dilakukan pesan, padahal ia dilakukan suruh, dilakukan daftar untuk nyuranginya, lalu atas inisiatif sendiri, maka Allah pun akan menghitungnya sebagai satu isi memang menjadi patokan berdasarkan kias. Jadi dalam sholat di dua agak ada yang ketinggalan tadi pas tidak terjadi di masa dahulu makin ninggalan sembahyang. Memang manfaat dari sembahyang itu kembali kepada ia. Lalu karena ini merupakan perintah Allah langgar. Dengan cara itu jadi beli sembahyang. Padahal waktu Arab jadi beli sampai jadi keke si binatang buas lah, tetap doang yang jadi beli. Berarti jadi gugur kewajiban dengan doa adalah boleh beli keadaan sembahyang dong. Di daerah pada Rasulullah di darat. Jadi dia menentukan apakah ini haram dan suam. La, walakin laisa ini. Karena ini darah, aku di darat wilayah itu. Di darat berarti daerah yang berbeda akan memiliki perbedaan daripada varietas sesuatu. Jadi istilah satu Madura, satu Bali, satu Lombok berbeda, satu Jawa berbeda. Ya Allah, coba sapi seperti sampai setahun saja berat. Dengan Australia, dengan India, kemudian dengan Swiss, dengan Nigeria, Arab Saudi, bulu lebih kalau merajaran Arab Saudi. Namun dia berada dalam kitab Allah dan kaji kita dalam kitab Taurat. Namun dia berada dalam kitab Taurat dan kaji kita dalam kitab Injil. Namun dia berada dalam kitab Injil, maka kalau bahasa ahli tahidun ra'i dan kaji beriknya perlu dapat kaji Rasulullah. Maka sampai terpuji Rasulullah, alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Hamida hada Rasulullah. Segala puji bagi Allah isi memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah. Masuk Jabal maksudnya. Karena artinya Rasulullah menguji akan masuk Jabal atas kecerdasan isi dan menyelesaikan masalah apabila masalah itu diharap keterangan dalam Al-Quran dan hadis seperti apa perkara itu kias. Farudu ila Allah wa Rasulullah kias. Dengan isi lalu berperang, kemudian dengan isi not berjaga, notlah standby dari tempat. Tebing ia setengah daripada padan dengan si subur. Padahal si subur berperang ini coba menjalani perjalanan turun jurang, naik bukit, pembelas semak belukar, kemudian benar mengayunkan tombak menepis serangan. Dalam macamlah pegawaian ini. Sementara sindot di tandor itu sudah perintah dari Rasulullah SAW. Jadi dalam bandingan volume daripada aktivitasnya dengan si subul ini mungkin akan berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan sindor.
walaupun memang atas dasar perintah Rasulullah. Nah, sehingga kok dengan isi endot ini mau setengah terbanding kaca dengan si luit pegawaiannya. Mulai jadinya dan si luit pegawaian ini akan mau 10 dengan si endot mau 2, lagunya ya mau 5, setengah daripada itu. Nah, ini termasuk ya contoh daripada amila qalilan wa ujira katsiran. Muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Bukhari, dari lafaz Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyidina Anas dia dengan terhapus. Berarti arah dosa isi langsung terhapus apabila kita bertobat. Kemudian arah dosa si tertunda. Dia dengan terhapus bertobat ya lalu syarat dia dengan lengkap karena ini berkaitan dengan masalah Bani Adam. Maka ya adik diriwayatkan kan ini bahwa Arab sokok tuan lah memiliki budak. Budak itu pertama ia pengkhianat, pelaku pengkhianat. Kemudian ia berbohong, lek tuan. Si ketelu ia durhaka lek tuan. Ada hukum budak ni si tuan. Hukum lah tuan budak. Hukum dengan sebab salahnya berbohong. Hukuman dengan sebab salahnya khianat. Hukuman dengan sebab salahnya durhaka. Dia ditemati perintah pegawaian, ada hukumnya. Berketua Rasulullah SAW. Marah ni kira Rasulullah kaji beliau ni budak. Arak si berkhianat, arak si ajar jadi dikaji, arak si durhaka dikaji. Dikaji hukum selaku. Berhenti ni kira Rasulullah. Maka era gue terkena ini. Terbandingannya dari Allah Ta'ala. Dosanya isi mengkhianati anda. Dosanya si membohongi anda. Dan dosanya si mendurhakai anda. Terbandingannya. Kaca apa? Kaca hukuman si bengme. Namun ternyata hukuman si bengme itu adalah melampaui dosa-dosa durhaka khianat timpal pembohongan, maka masih tertuntut untuk mempertanggungjawabkan hukuman si bengme itu di pajaknya. Ada tertuntut masih sampai menjadi tuan. Apabila hukuman si bengme itu masih kurang terbanding kerja dosanya, maka dia ada berhak untuk mendapatkan suatu imbalan dengan budak-budaknya ini. Dengan cara gumeng. Mungkin kebagusannya terpindah di pada sekian, ada telepon cukup. Atau sebaliknya, mungkin dosa-dosa sampai terpindah di pada. Lalu apabila dia berimbang, hukuman si bengme itu sesuai kerja dosa-dosanya, dan ada jadi masalah wajib pasnya.